Teknologi sekarang tuh udah kayak mantan, susah dilepas tapi nyakitin. Aduh, cuak. Halo, halo, halo Sobat Digital, kembali lagi di Ngakak Serius Podcast di mana ilmu dan tawa jalan bareng kayak wifi dan password. Yap, bareng aku alias Kipra TV, si penjelajah Google Chrome. Dan saya, Feby, si penjaga wifi tetangga yang paling konsisten. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang canggih loh. Teknologi. Tapi bukan cuma buat scrolling TikTok ya, atau stalking mantan. Kita ngomongin teknologi yang edukatif, yang bisa bikin kamu pintar, bukan cuma pintar alasan saja ya. Oke, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita nih. Udah ada Kak Rifki, si pakar teknologi. Waduh, lebay banget ya. Saya mah lebih sering benerin printer yang katanya paper jam. Ternyata memang nggak ada kertasnya. Dan juga ada saudari Alia, si desainer dari percetakan langganan RT, yang katanya lebih sering nyeting prosedur edukasi daripada nyeting masa depannya. Aduh, beri tapi valid sih. Tapi emangnya teknologi sekarang tuh udah kayak mantan, susah dilepas tapi nyakitin. Aduh, cuak. Nah, Kak Rifki, kan udah banyak nih aplikasi belajar online. Emang benar ya bisa bikin kita pintar? Bisa banget kalau menurut pribadi ya. Contohnya tuh kayak YouTube edukasi. Nah, sama Coursera. Nah, di India, YouTube edukasi itu bisa dipakai di sekolah-sekolah. Di mana itu YouTube edukasi ini bisa menggantiin guru yang kurang. Tahu nggak Duolingo? Yang aplikasi buat belajar bahasa. Nah, dia tuh lebih tegas daripada guru loh. Bolos dikit langsung diingetin. Nah, saya punya aplikasinya Duolingo. Nah kan saya mulai mau belajar bahasa Inggris ya, jadi saya pakai Duolingo. Tapi itu bukan cuma Inggris saja, ada Jepang, ada Korea, Rusia, pokoknya semuanya. Terus banget sih, lebih galak dari guru matematika pas kita ngelupain PR. Aku juga pakai Canva sama CorelDRAW buat bikin infografis yang edukatif. Tahu nggak? UNESCO pernah bilang kalau pembelajaran visual itu bisa ningkatin pemahaman siswa sampai 400% dibanding daripada teks biasa. Wow, tapi ya itu lebih lama milih font daripada mikirin isi teks. Yes. Nah, biasanya segitu, lebih kelamaan pilih font daripada isinya. Gimana sih? Biar teknologi bantu kita belajar, bukan cuma scrolling 24 jam non-stop. Dari pengalaman pribadi ya, ada 3. Yang pertama itu gunakan aplikasi Screen Time Tracker. Nah, di mana ini aplikasi itu membuat kita tahu bahwa kita ngabisin waktu berapa jam buat TikTok, buat Instagram, dan bahkan aplikasi ini lebih jujur daripada mantan kayaknya. Kalau saya punya bawaan handphone saya ya, bawaan handphone saya itu ada mana nih? Oh ini. Itu ada WhatsApp kan ada yang paling sering saya buka Instagram, Microsoft, YouTube, ChatGPT. Nah, gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu yang pisahin sama yang folder pendidikan, folder game sama folder apalah. Kayak saya misalnya yang folder gamenya tadi ditaruh paling belakang. Kan saya cuman dua slide-nya. Nah, saya itu klasifikasi. Ada di sosialnya, ada pendidikannya, sama ada gamesnya gitu. Nah, kalau yang ketiga itu tipsnya itu manage notifikasinya. Jangan semua aplikasi itu diaktifkan notifnya. Kecuali sama notif sholat, makan, dan lain-lain yang penting-penting lah. Itu dari saya tipsnya. Kalau aku pribadi nih ya, aku tuh pakai teknik Pomodoro. 25 menit belajar, 5 menit santai-santai atau rebahan. Jangan dibalik ya guys, karena bisa bahaya itu. 5 menitnya belajar, 25 menitnya dipakai nyantai. Kan tugasnya nanti nggak jadi. Nggak jadi malah tugasnya. Ingat ya guys, teknologi itu cuman alat. Terserah kita mau dipakai buat apa. Contohnya nih ya, sendok. Sendok itu bisa dipakai buat makan. Juga bisa dipakai buat duduk di meja makan.
Kalau kamu bisa belajar sambil ketawa, itu bukan cuma sekedar multitasking, tapi itu tandanya kamu masih waras. Intinya, jangan jadi budak teknologi. Kalau udah ngatur hidup kita, uninstall aja. Kecuali aplikasi editor. Karena sekarang itu kebanyakan aplikasi edit banyak maunya sih. Bayar ini, bayar itu. Ngomong-ngomong nih ya, teknologi itu bisa ngajak kita belajar, tapi bisa juga nyeret kita ke jurang rebahan maksudnya. Betul banget. Kayak misalnya kamu niat buka YouTube buat cari inspirasi belajar Excel atau Word, malah berakhir nonton anak kecil main lempar di sawah selama 2 jam. Gimana nih sob? itu relate banget. Faktanya, menurut survei dari Data Reporter 2024, warga Indonesia tuh habiskan waktu 3 jam 18 menit sehari cuma buat streaming video di YouTube saja. Nah, kalau nggak sadar waktu ya bisa kebablasan. Nah, apalagi algoritma medsos tuh sekarang pintar banget. Kamu suka video lucu yang satunya, kemudian disodorin 20 video lucu berikutnya. Sampai kita kebablasan, sampai belajar kita ketunda deh. Betul banget, betul. Makanya penting juga untuk ngerti digital literasi, biar kita bisa bedain yang mana konten berkualitas, mana konten yang cuma clickbait. Kalau enggak, nanti kita bisa jadi korban tutorial abal-abal cara jadi kaya dalam 7 menit. Iya tuh, yang ujung-ujungnya nyuruh kita klik link video dan ikuti MLM kripto. Kalau ngomongin masa depan, kalian optimis nggak sih bakal banyak banget teknologi edukatif yang bisa bantu kita semua? Secara pribadi ya saya sih optimis. Contohnya di Finlandia, itu mereka udah pakai VR atau virtual reality buat simulasi pelajaran sejarah. Jadi siswa nggak cuma baca sejarah tentang zaman Viking, tapi mereka juga bisa langsung masuk ke zaman itu. Nah, di Indonesia juga udah mulai kok. Beberapa sekolah di Jakarta sudah pakai AR yang dimana biasa disebut augmented reality buat pembelajaran IPA. Kayak belajar organ tubuh manusia dari HP, tinggal scan dan organnya muncul 3 dimensi. Keren kan? Keren banget. Berarti masa depan edukasi bukan lagi di layar papan tulis lagi ya, tapi di layar yang bisa di-swipe, tapi bukan dihapus pakai penghapus ya. Intinya teknologi akan terus berkembang. Tapi balik lagi semua tergantung kita mau make buat belajar atau buat nyimpen meme lucu. Dan ingat, teknologi itu bisa jadi makin canggih, tapi kalau manusianya tetap malas, ya yang maju cuma notifikasi aja sih. Makanya yuk mulai sekarang jadi smart user. Teknologi nggak akan mengubah kamu, kecuali kamu yang berubah. Amin. Nah, segitu dulu ya podcast kita hari ini. Panjang tapi penuh pencerahan kan? Jangan lupa belajar sambil ketawa. Itu baru namanya belajar sehat mental. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sobat Digital, Jangan lupa update aplikasi hidupmu.